Halo gengs, di video ini aku bakal nyoba servis kaliper rem motor. Jadi ini motornya Jupiter MX yang biasa aku pakai harian. Ada kendala di bagian roda belakang, rada seret ya. Permasalahannya ada di kalipernya yang terlalu mencekram. Meskipun kedua settingan rantai kanan kiri itu sudah berada di posisi yang sama. Jadi nanti sekalian kita nyoba utik-utik kaliper yang depannya juga ya. Sebenarnya teman-teman tidak perlu mencopot ban ya. Cuma karena di sini aku juga mau bersihin rantai yang udah terlalu lama, udah kotor juga. Jadi sekalian aja rantainya udah kelepas. Jadi kita tinggal nyopot bannya, teman-teman. Oh iya, sebagai informasi tambahan, mungkin bagi teman-teman yang belum pernah nyopot rantai ya, gampang aja, teman-teman. Oke, di sini pertama kita membutuhkan tang dan juga obeng minus ya buat nyongkel. Jadi pertama teman-teman putar rantainya sampai teman-teman nemu klip pengunci rantai. Nah, ketika udah teman-teman temukan, di sini langsung aja kita buka pakai pakai tang ya. Pakai tang kita cuti kayak gini, teman-teman. Sampai bunyi klik. Dan di ujungnya nanti bakal ada sedikit celah yang bisa kita congkel pakai obeng, teman-teman. Nah, setelah klip tadi terlepas, teman-teman tinggal nyopot rantainya. Untuk memasang rantainya lagi, teman-teman tinggal melakukan kebalikan dari cara membukanya tadi ya. Sedangkan untuk penguncian klip, pertama kita pasang klip menggunakan tangan. Kita tekan sedikit agar tidak jatuh, teman-teman. Kemudian jika sudah, langsung kita dorong pakai tang aja sampai bunyi klik ya, teman. Pastikan klip ini mengunci dengan baik. Oke, di motor New Jupiter MX ini untuk mencopot ban belakang teman-teman membutuhkan dua kunci ukuran 19 ya. Di sini satunya untuk nahan, satunya untuk buka. Setelah bor terlepas, teman-teman tinggal mendorong as dari roda tersebut ya. Di sini ban agak sedikit diangkat ke atas agar memudahkan proses pelepasannya. Kemudian menggunakan kunci 12 untuk membuka baut yang menempelkan kaliper dengan swing arm. Nah, jika sudah terlepas seperti ini, teman-teman tinggal membuka seal dari baut pengunci kampas rem. Di sini aku menggunakan obeng minus ya. Setelahnya menggunakan kunci L untuk melepaskan kedua kampas dari rem belakang ini, teman-teman. Jika sudah terlepas, maka kampas rem bisa langsung kita tarik ke bawah. Nah, di sini bisa teman-teman lihat betapa kotor dan tipisnya kampas rem yang aku pakai. Jadi nanti seharusnya sudah waktunya penggantian, teman-teman. Cuma karena aku belum beli, di sini bakal coba aku bersihin aja.
Untuk motor yang normal seharusnya ini tidak kaku ya teman-teman, tidak sepanas seperti ini. Seharusnya masih ada pergerakan, jadi dia nanti bisa ke kanan dan ke kiri. Nah, karena sudah terlanjur keras seperti ini, di sini kita bakal pakai metode pukul sehingga bisa terpisah antara dudukan dan juga kalipernya ya. Oke, langsung aja kita pasang lagi di tempatnya agar lebih memudahkan kita. Pengunci yang ke swing arm dan juga as roda ini kita pasang ya teman-teman. Di sini tidak perlu kita kencangkan sepenuhnya, asal nempel saja nggak apa-apa. Kita pukul menggunakan kayu ataupun plastik agar tidak melukai piston dari kaliper ini ya teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa di situ ada grease yang sudah mengkerak ya teman-teman, dan juga ada beberapa bagian yang terkena karat ya. Jadi nanti ini yang bakal kita coba bersihkan sekaligus membersihkan piston dari kaliper ini ya. Teman-teman tidak perlu mengeluarkan oli rem, jadi di sini cukup kita injak saja pedal remnya sampai piston keluar di posisi maksimalnya. Pertama kita menggunakan bensin untuk menghilangkan sisa-sisa grease ataupun pelumas yang sebelumnya. Jadi cukup kita oles-oleskan saja menggunakan kuas, dan juga nanti kita sikat sedikit ya teman-teman menggunakan sikat gigi yang sudah tidak dipakai. Jika dirasa cukup, maka langkah selanjutnya menghilangkan kerak yang membandel dan juga karat pada beberapa bagian. Di sini kita menggunakan amplas 1000 amplas halus teman-teman. Nah, ini merupakan hasil pengamplasan tadi teman-teman. Jika dirasa sudah halus dan juga sudah bersih, bisa kita cukupkan. Kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu membersihkan piston kaliper. Ini sangat disarankan menggunakan amplas halus ya, 1000 ke atas agar tidak melukai piston itu sendiri. Ketika satu sisi dirasa sudah cukup bersih, jadi kita putar pistonnya menggunakan tang teman-teman agar memudahkan pembersihan di sisi berikutnya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah tempat penjepitan tang ya teman-teman. Pastikan hanya berada di ujung saja agar tidak melukai bagian dalam dari si piston. Selanjutnya menggunakan microfiber untuk menghilangkan sisa-sisa pengamplasan tadi teman-teman. Dan ini hasilnya ketika seluruh sisi piston sudah dibersihkan. Kita lanjut untuk membersihkan kampas rem ya teman-teman. Di sini kita hanya perlu menggunakan sikat kawat saja teman-teman. Disarankan arah penggosokan ini sesuai dengan alur yang sudah ada. Baik, proses bersih-bersihnya sudah selesai teman-teman. Jadi selanjutnya adalah proses perakitan kembali. Pertama kita akan mendorong piston hingga kembali ke tempatnya semula ya. Teman-teman bisa menggunakan alat yang bentuknya pipih, kemudian memasukkannya ke celah antara piston dan kaliper dan menekannya sebisa mungkin teman-teman. Di sini tidak terlalu keras, hanya saja memang posisi dari penekanannya yang cukup sulit teman-teman. Jadi bisa dilakukan secara perlahan-lahan. Dilanjutkan dengan pemberian grease ya. Pemberian grease pada dudukan kaliper teman-teman. Di sini aku pakai grease dari CVT ya.
Sedikit demi sedikit kita pastikan seluruh permukaan dari dudukan ini terlapisi atau terlumasi dengan grease ini ya teman-teman. Seperti ini kaliper yang normal ya teman-teman. Jadi dia tidak span atau bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri. Oke, jika dirasa sudah berarti bisa kita lanjut pasang kaliper beserta dudukannya di posisi awal. Kemudian kita pasang baut 12 yang menghubungkan antara dudukan kaliper dengan swing arm teman-teman. Tidak perlu kita kencangkan terlebih dahulu, asal masuk saja teman-teman. Jika dirasa cukup, maka ban bisa kita pasang ke posisi semestinya. Untuk pemasangan kampas rem, pertama kita pasang terlebih dahulu dudukan penekan dari kampas rem itu teman-teman. Ketika sudah, maka selanjutnya kita pasang kampas rem yang bagian kanan terlebih dahulu teman-teman. Dilanjut dengan pemasangan kampas sebelah kiri. Pastikan ujung dudukan kampas berada pada posisi yang semestinya. Jika sudah, maka bisa kita pasang pengunci dari kampas itu sendiri. Tidak ketinggalan seal dari baut L tadi juga kita pasang teman-teman menggunakan obeng minus. Terakhir kita tinggal mengencangkan baut dan mur yang tadinya belum kita kencangkan teman-teman. Sudah selesai teman-teman. Di sini tinggal kita cek apakah pengerjaan kita membuahkan suatu hasil dengan memutar ban seperti ini. Untuk pengerjaan kaliper depan tidak jauh berbeda, hanya saja di sini kita membutuhkan alat tambahan yaitu kunci T50 untuk motor Yamaha dan T40 untuk motor Honda kebanyakan. Jadi tanpa mencopot ban, teman-teman hanya perlu membuka kedua baut tersebut. Hal yang mungkin sedikit beda juga ada di bagian pengunci dari kampas rem ya teman-teman. Untuk kaliper depan ini tidak menggunakan baut L, namun menggunakan klip. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.